Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang akal dan wahyu dalam perspektif penciptaan manusia. Manusia menduduki posisi yang unik antara alam dan Tuhan yang memungkinkan dirinya berkomunikasi dengan keduanya. Dengan posisinya yang unik itu, manusia diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Tulisan ini mencoba mengungkap tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan. Untuk memenuhi tujuan penciptaan itu, adakah Tuhan melengkapi manusia dengan sarana-sarana yang memungkinkan dia mewujudkan tujuan penciptaannya? Adakah akal dan wahyu merupakan sarana-sarana yang dimaksud? Manusia sebagai puncak penciptaan alam. Manusia adalah puncak atau tujuan akhir penciptaan alam. Dalam konteks tujuan akhir penciptaan alam, maka seluruh isi alam adalah untuk manusia. Ibarat seluruh akar, batang, dan daun pisang dipersiapkan untuk buahnya. Dalam konteks penciptaan alam, manusia secara biologis adalah makhluk yang paling lengkap dan paling canggih dalam pengertian mengandung semua unsur yang ada dalam kosmos. Mulai dari unsur-unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, hingga unsur-unsur khas manusia itu sendiri yang merupakan daya-dayanya yang istimewa. Unsur-unsur manusia. Karena itulah, manusia sering disebut juga sebagai mikrokosmos atau dunia kecil yang terkandung dalam dirinya semua unsur yang ada dalam kosmos. Mengandung unsur mineral yang dimaksudkan bahwa manusia memiliki daya atomik. Mengandung unsur tumbuh-tumbuhan, maksudnya bahwa manusia memiliki daya-daya nabati, yaitu makan, tumbuh, dan berkembang biak. Mengandung unsur-unsur hewan berarti bahwa manusia memiliki daya-daya hewani seperti penginderaan dan gerak. Unsur-unsur khas manusia. Adapun unsur khas manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain adalah akal. Dalam filsafat, terutama cabangnya logika, manusia sering didefinisikan sebagai al-hayawan, al-natik, hewan yang berbicara. Hewan sendiri secara bahasa berarti makhluk hidup karena al-hayawan berasal dari kata al-hay yang artinya yang hidup. Hewan yang berbicara dimaknai sebagai makhluk yang rasional. Secara fungsional, kemampuan akal manusia. Secara fungsional, kemampuan akal manusia ada dua, yaitu kemampuan kognitif atau teoritis dan kemampuan manajerial atau praktis. Satu, kemampuan kognitif, yang dengannya manusia dapat mengetahui sesuatu, bahkan jauh dapat meraih dan menyusun ilmu pengetahuan. Dua, kemampuan manajerial atau praktis, yang dengannya manusia mampu mengelola dan mengendalikan dorongan-dorongan jiwanya yang biasa disebut nafsu, karena itu ada yang menyebutnya moral. Manusia sebagai puncak penciptaan. Manusia sebagai puncak penciptaan atau tujuan akhir penciptaan alam dengan daya-dayanya yang dimilikinya disempurnakan. Tuhan dengan dikaruniai sesuatu yang bersifat ruhani, yang menjadikan manusia bukan hanya sebagai makhluk fisik, melainkan juga makhluk spiritual, itulah qalb atau hati. Seperti akal, hati juga berpotensi untuk menangkap objek-objek imaterial, walaupun dengan cara yang berbeda. Di samping itu, hati berpotensi untuk berkomunikasi dengan entitas-entitas rohani serta menerima ilham dan wahyu. Wahyu merupakan sabda atau firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia yang menjadi pilihannya, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan disebut al-insan al-kamil, yaitu nabi atau rasul, untuk terus disampaikan kepada manusia lainnya sebagai pegangan dalam pandangan hidup menjadi khalifah di muka bumi. Tugas akhir manusia. Bila tujuan penciptaan untuk beribadah kepada Tuhan dialamatkan juga kepada makhluk selain manusia seperti jin dalam surat Az-Zariyat ayat 56, atau bahkan seluruh isi bumi dan langit dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Maka lain halnya dengan tujuan penciptaan untuk menjadi khalifah. Tujuan penciptaan yang terakhir ini hanya diamanatkan kepada manusia. Manusialah, bukan makhluk lain,
yang diharapkan Tuhan untuk menjadi instrumen melaksanakan kehendak-kehendaknya di muka bumi. Bentuk lebih konkret dari pelaksanaan kehendak Tuhan di bumi secara literal adalah memakmurkannya, Quran Surat Hud ayat 61. Dan secara kontekstual adalah membangun kebudayaan dan peradaban. Untuk melaksanakan fungsi khalifah, manusia diberi anugerah oleh Tuhan dengan dua buah hadiah yang sangat istimewa, yaitu pengetahuan dan kebebasan memilih. Dan untuk menerima kedua hadiah itu, manusia telah dilengkapi sarana berupa akal dan fasilitas lain di luar dirinya, berupa wahyu Tuhan yang diturunkan kepada manusia yang telah mencapai tingkat kesempurnaan, yang dalam bentuk konkretnya diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Percik. Indikasi sifat dermawan adalah kemurahan pada saat susah atau kekurangan. Indikasi sifat kesucian adalah jujur saat kesendirian. Indikasi sifat kelembutan adalah memaafkan pada saat marah. Sekian dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.